Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur itu, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada seluruh kaum mukminin laki-laki agar mereka tundukkan pandangannya. Ustaz, gimana dengan onani? Haram. Ustaz, bagaimana dengan dihimpitkan ke bantal? Haram. Ustaz, gimana dengan dicepitkan di lawang? Tugel damu. Haram bisa. Jadi ketika muncul tanda-tanda itu wajib langsung dinikahkan gitu. Atau Ya, sebentar, kita belum berbicara tentang wajib, siap, Kang. Siap. Kita hanya berbicara tentang pentingnya orang tua memahami fase perjalanan yang dilalui anaknya dan warning yang akan dihadapi dan solusi. Oh, gitu. Kita belum berbicara tentang wajib. Iya. Ya. Cuman kita bicara bahwa apa yang disebutkan sebagai sebuah dilema dan masalah itu hukumnya haram. Aghaddu lil basar, menundukkan pandangan. Berarti menundukkan pandangan itu wajib. Ya, melihat sesuatu yang tidak dibenarkan itu haram. Demikian. Dan di sini berfaedah juga wa ahsanu lil farj. Lebih menjaga kepada farji. Berarti menjaga farji adalah wajib. Ya. Menjaga pandangan wajib. Menundukkan pandangan wajib. Masa wajib? Iya, wajib. Perhatikan firman Allah Ta'ala di surah An-Nur. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Kul katakanlah lil mu'minin, pada seluruh kaum mukminin lelaki. Mukmin itu lelaki ya. Jamak muzakkar salim nih. Nah, kita ngomong bahasa Arab nih. Tanda nasabnya adalah, tanda jernya adalah ya'nun. Dia adalah tanda far'iyah. Sisipan ya. Jadi kita ulang lagi. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nur itu, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakan kepada seluruh kaum mukminin laki-laki agar mereka tundukkan pandangannya. Wa yahfadzu furujahum, dan jaga farjinya. Di ayat yang setelahnya bawahnya, ayat bawahnya langsung, Allah Ta'ala tak cukup dengan sebutkan kullil mu'minin. Walaupun kalau Anda cek and recheck seluruh Al-Quran, itu biasanya kadang ketika Allah memerintahkan sesuatu cukup disebut muzakkar aja. Tagliban. Nggak disebut mu'annas. Tapi dalam rangka untuk memerintahkan menundukkan pandangan, ini Allah tidak cukup dengan sebutkan laki-laki. Perhatikan ayat selanjutnya. Wa kullil mu'minat. Katakan bagi kaum mukminat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Agar mereka tundukkan pandangannya, agar mereka jaga farjinya. Imam Syafi'i, imam kita. Ya, lu katakan. Meninggalkan itu. Semua ayat dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk menjaga farji, semuanya berbicara tentang menjaga farji dari zina. Walladzina hum li furujihim hafizun, orang menjaga farjinya. Maksudnya apa? Dari zina. Beliau katakan kecuali ayat ini. Adapun ayat ini, maka maksud menjaga farji, menjaga farji dari pandangan. Pandangan harus dijaga, jangan sampai melihat farji. Karena farji adalah aurah al-ghalidzah. Yang punya jangan sampai dilihat oleh orang lain. Kecuali suami apabila wanita, atau istri apabila dia adalah seorang lelaki. Atau budak apabila ia memiliki budak. Sekarang gak ada budak. Berarti kecuali hanya istri saja. Begitu ya. Baik. Kemudian kita katakan menundukkan pandangan adalah wajib. Solusinya adalah dengan menikah. Dengannya ia akan bisa leluasa memandangi kekasihnya. Yang itu adalah kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada orang yang beriman. Nanti di akhirat, di mana orang yang beriman akan dikasih kesempatan memandang wajah Allah Ta'ala. Arti hikmah Mudah-mudahan. tadi ini, Ustaz, ya. Mudah-mudahan. Ya.
Allah menjadikan kita termasuk mereka yang diberi kesempatan memandangnya. Di mana memandang wajah Allah adalah seagung-agungnya nikmat. Amin. Kalau Pak Ijo dengan Painten yang menjadi kekasihnya, dipandang aja menyenangkan, membahagiakan, menghilangkan semua duka dan nestapa. Lalu bagaimana orang yang mukmin? Sementara mukmin cintanya kepada Allah melebihi cintanya siapapun kepada siapapun dan apapun. Iya. Kemudian yang kedua, kita juga katakan bahwasanya ketika Nabi mengatakan dengan nikah adalah aghsanu lil farj, bisa lebih menjaga farji, berarti menjaga farji adalah wajib. Perhatikan firman Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, qad aflahal mu'minun, maka di antara sifat orang yang beriman adalah walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang mereka terhadap farji mereka senantiasa menjaga. Allah sebutkan illa ala azwajihim au ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Kecuali atas istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka mereka tidak tercela. Kita sempurnakan ayatnya. Illa ala azwajim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Siapa yang mencari selain itu? Apa selain itu? Selain istri yang halal, selain budak yang dimiliki. Ustaz, gimana dengan onani? Haram. Ustaz, bagaimana dengan dihimpitkan ke bantal? Haram. Ustaz, gimana dengan dicepitkan di lawang? Tugel damu. Haram bisa. Duh, kita nyun sewu, bloko suto mawon. Ya. Ketika kita mengatakan tentang pemuda, problem pemuda dan pemudi itu sangat-sangat apa ya istilahnya? Sangat-sangat banyak. Dan problem yang pertama kali adalah kaitannya dengan birahi. Karena ini tabiat nggak bisa dimungkiri. Ya, bahkan kebutuhannya dari sebagian orang itu lebih dari kebutuhan kepada makan dan minum. Serius. Sebagian orang betah nggak makan nggak minum, tapi nggak betah itu loh. Dan itu ada. Ya, maka kita ulang lagi. Masing-masing orang tua harus mengenali ini. Memahami ayat ini. Karena Nabi yang mulia SAW bukan bapak bagi anak-anakmu, tapi memerintahkan mereka untuk segera menikah. Lalu bagaimana dengan orang tua? Yang merupakan tanggung jawab mereka anak-anak itu. Jadi kita ulang lagi, kita sampaikan bahwa fenomena yang ada dalam pemikiran anak-anak itu adalah jelas-jelas salahnya. Saya ulang lagi, jelas-jelas salahnya. Tidak ada solusi kecuali yang halal. Islam tidak mengenal bahwasanya haram adalah merupakan solusi. Cicip-cicip terlebih dahulu. Itu pengkhianatan. Ya, begitu dan seterusnya. Baik, Ustaz. Artinya intinya bahwa orang tua itu wajib mengenali anak berdasarkan peringatan ini. Betul. Dia harus tahu warningnya. Iya. Sehingga jelas paham apa yang akan dilakukan. Betul. Paham apa yang harus dia lakukan. Baik, Ustaz. Lantas karena sudah saking umumnya, Ustaz, kondisi seperti ini tadi. Yeah. Kadang-kadang orang yang ngugemi hukum tadi, Ustaz, itu kadang-kadang di masyarakat dianggap kolot, Ustaz. Dianggap tidak update terhadap posisi sekarang. Wah, anaknya gak pacaran. Anaknya gak duwe pacar, wis wayahe rabekne tapi ora duwe pacar. Ada stigma yang seperti itu, Ustaz. Itu bagaimana? Apakah kita ya sudahlah apa omongnya tonggo ibaratnya seperti itu kan? Yang jelas yang baik itu akan dapatkan yang baik kok. Kita nggak usah terbawa dengan apa yang disampaikan oleh mereka. Itu adalah merupakan slogan-slogan syaitan saja. Jelasnya adalah coba kita perhatikan secara mendalam akan sabda Rasulullah SAW. Saya kunu fi ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal harira wal ma'azib. Bakal ada. Kalau Nabi katakan bakal ada, pasti bakal ada. Min ummati, dari umatku kata Rasulullah, aqwam. Bukan hanya kaum, tapi aqwam, saking banyaknya.
Yastahilluna, mereka menghalalkan. Mereka rekomend. Al-hira, farji maksudnya. Merekomendasikan gak apa-apalah untuk menjajaki ya. Agar saling tahu dan seterusnya. Apalagi zaman now ya. Iya. Wa ma adraka ma zaman now. Iya. Ya. Jadi kayak Wal al-hira wal harira dan sutra. Wal ma'azifa dan alat-alat musik. Artinya sangat eratnya antara hubungan musik dengan antara hubungan kebebasan hubungan begitu dan seterusnya. Jadi kita ulang lagi, seorang muslim harus pede dong dengan keislamannya. Betul. Ya, seorang muslim harus menjaga anak-anaknya, seorang muslim harus menjaga keluarganya, seorang muslim harus menjaga marwah keislamannya, begitu dan seterusnya. Iya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, Masya Allah. Jadi gini Ustaz, yang ketiga berkaitan dengan yang pertama tadi sudah jelas, kemudian yang kedua tadi fenomena tetangga yang seperti itu. Yang ketiga adalah kira-kira nasihat Ustaz, nasihat yang baik atas kejadian-kejadian ini tadi Ustaz. Ya, nasihat yang baik adalah kembali kepada agama. Demi Allah, tidak ada solusi kecuali kembali kepada agama. Yaitu menghadiri majelis ilmu, apalagi zaman now ya. Zaman now itu Allah mudahkan semudah-mudahnya. Orang bisa ngaji nggak harus datang ke pengajian, bisa lihat ke YouTube dan seterusnya. Facebook. Ya, Facebook, tapi jangan salah boxnya ya. Nanti salah boxnya jadi salah isinya, gitu ya. Begitu dan seterusnya. Jadi harus kembali kepada agama dan memilih orang-orang yang terpercaya, ya. Karena sangat tidak jarang alias banyak orang yang notabene katanya beragama, mengajarkan kepada agama, tapi nyatanya tidak. Ya, dianggap wajar-wajar aja begitu. Ya, ikhtilat juga dianggap wajar dan biasa, ya. Begitu dan seterusnya. Apa yang antum katakan fenomena tahun ini itu nggak benar juga. Bahkan fenomena itu sejak saya sekolah sudah ya. ada. Iya, sudah ada, ya. Bahkan ini bercerita ya Ustaz ya. Iya, saya Kang aja. Iya, betul. Kita bercerita Kang. Pengalaman waktu saya itu notabene madrasah aliyah ya, madrasah nih. Jadi kita termasuk orang yang terbuli. Saya termasuk orang yang terbuli karena waktu itu belum punya pacar. Nah. Ya, ini. Nah, terus akhirnya gini. Ketika masih menyaksikan saya, waktu itu saya juga Masya Allah ya. Ya mungkin masih ganteng begitu ya, banyak orang yang naksir gitu ya. Akhirnya saya langsung berdiri di depan. Bahkan Yun Sewu ini sekedar cerita aja. Kalau ada sekelas teman, karena kita laki perempuan tuh campur ya. Tapi alhamdulillah saya sudah kenal karena sudah pesantren gitu ya. Harusnya punya perbedaan gitu ya. Jadi ketika ada seorang cewek manggil saya, kan saya termasuk pengurus OSIS waktu itu ya. Iya. Pengurus OSIS, penggerak bikin agama ketuanya begitu ya. Kemudian ketika kita ada musyawarah, ada sebagian dari anggota kita itu tuh seperti kata Mas Anwar, wah begitu. Maksudnya apa? Jadi panggilan Mas itu ya waktu itu ya. Artinya ketika ada cewek kok manggil saya Mas itu sudah gempar lah. Karena Anwar tuh terkenal cool man gitu ya. Tapi saya ingin buktikan bahwa saya adalah orang yang serius dalam masalah ini karena kefahaman saya. Akhirnya saya pernah berdiri di depan kelas, saya sebut satu persatu. Ayo siapa yang siap nikah dengan saya? Saya siap. Karena nyuwun sewu ya, di tahun 1993 itu saya masuk aliyah. Dan dompet saya itu tidak pernah kurang dari 50.000 tahun itu. Masya Allah. Ya, saya seorang bisnismen waktu itu. Jadi saya hanya kerja sehari untuk hidup 1 bulan cukup. Ya, iya. Kerjanya apa? Ya itu rahasia gitu ya. Kalau kita ke perigi ada namanya ngadim. Nah saya pelakunya. Ngadim. Antum Panggul kan dekat dengan perigi ya. Saya pelaku ngadim. Ya, dan yang kedua kalau ada ngojok itu masuk ke pasar-pasar, menawarkan barang. Nah itu kerjaan saya. Jadi satu kelas bahkan satu sekolah terus pada tahu Anwar ini duitnya banyak. Percaya diri. Iya, sehingga saya percaya. Dan waktu itu kita kelas 1 SMA
Saya langsung tunjuk siapa yang mau nikah sama saya. 2 saya siap. Dan itu serius Ustaz. Serius, Anda di depan. Masya Allah. Iya, jadi fenomena itu sudah dulu Ustaz. Iya, iya, Sudah zaman dahulu. Setan itu sudah zaman dahulu. iya, iya. Iya, begitu dan seterusnya. Allah Ta'ala alam.